Pernah nggak sih Anda coba banget nyembunyiin perasaan, tapi tetap aja ada temen atau kolega nyeletuk, "Loh, kamu kelihatan sedih." Atau mungkin, "Kok kayak lagi kesel ya?" Kayak seolah-olah emosi kita tuh punya kemauan sendiri gitu ya, mau muncul aja ke permukaan. Nggak peduli deh kita udah usaha keras nutupinya. Nah, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus banget nih ke bab 5 dari buku The Art of Reading Minds karya Hendrik Fexeus. Judul babnya aja udah bikin penasaran bagaimana kita selalu mengungkapkan emosi kita. Jadi misi kita kali ini adalah yang ngebongkar lah ya, kenapa sih emosi ini susah banget ditahan, terus gimana sinyal-sinyal kecil di wajah kita, kayak ekspresi mikro, ekspresi halus, itu bisa jadi bocoran perasaan kita yang paling dalam. Dan tentu aja, kita bakal lihat apa aja sih petunjuk kunci dari emosi-emosi dasar yang katanya universal itu. Siap-siap ya, mungkin bakal ada beberapa momen aha nih. Iya, betul. Dan ini penting ya, kemampuan memahami ekspresi emosi ini tuh bukan sekedar trik sulap, baca pikiran gitu aja. Ini tuh fondasi penting banget buat komunikasi yang jauh lebih efektif. Juga buat bangun kedekatan atau rapport ya istilahnya yang lebih kuat sama orang lain. Dan bahkan, ini yang menarik nih, bisa bantu kita lebih paham sama diri sendiri juga loh. Kalau di pembahasan sebelumnya kita mungkin udah singgung soal bahasa tubuh secara umum, nah kali ini kita coba nyelam lebih dalam lagi ke lapisan mengapa dibalik tindakan seseorang. Kita bakal lihat dari sudut pandang biologi, terus psikologi, sampai ke yaitu tadi jebakan interpretasi yang sering banget kejadian yang dikenal sebagai kesalahan Otelo. Oke, menarik banget. Mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Emosi itu sendiri. Sebenarnya apa sih? Di sumber kita ini ada kutipan dari Fair and Russell yang lumayan menggelitik nih. Katanya, semua orang tahu apa itu emosi, sampai diminta memberikan definisi. Wah, ternyata nggak sesimpel itu ya. Mm-mm. Definisinya emang agak rumit, tapi kalau kita bicara inti emosi dasar, kayak senang, sedih, marah, takut gitu ya, itu cenderungnya universal, semua manusia punya. Dan seringnya, emosi ini kepicu sama sesuatu yang kita anggap sadar atau nggak sadar ya, sebagai ancaman. Entah ancaman beneran, atau cuma kita rasain aja sebagai ancaman buat keamanan atau kenyamanan kita. Secara biologis nih, emosi ini sebenarnya mekanisme pertahanan hidup purba kita. Anggap aja kayak jalan pintas evolusioner. Jadi dia ngesampingin dulu tuh logika. Demi apa? Demi reaksi cepat pas situasi genting. Oke, contoh klasik itu ya. Manusia purba yang tiba-tiba papasan sama harimau gitu. Dia nggak bakal sempat mikir, wah ini harimau kayaknya lapar nih, coba analisis dulu jarak larinya gitu kan. Tapi rasa takutnya langsung ambil alih, bener-bener memicu reaksi lari secepat mungkin. Udah aman, baru deh otaknya mikir, tadi itu apa ya? Tepat, tepat sekali. Nah, otak kita ini punya dua jalur nih buat proses sinyal pemicu emosi tadi. Ada jalur cepat, itu langsung dari indera kita ke pusat emosi di otak. Namanya amigdala. Ini yang bikin reaksi fisik otomatis, jantung deg-degan, napas ngos-ngosan, otot jadi tegang seketika. Bahkan sebelum kita sempat mikir panjang. Terus ada juga jalur lambat. Kalau ini sinyalnya mampir dulu ke bagian otak yang buat mikir. Korteks cerebral, buat dianalisis. Baru deh habis itu ke pusat emosi. Jalur lambat ini bikin kita paham situasinya. Tapi ya gitu, reaksinya jelas lebih lama. Contohnya mungkin kayak pas kita lagi nyetir mobil terus tiba-tiba ada motor nyelonong dari samping gitu ya. Refleks kita kan mungkin udah injek rem atau banting setir duluan sebelum pikiran kita sadar sepenuhnya, awas, motor, gitu kan. Dan habis itu, wih, walau bahaya udah lewat, jantung masih aja rasanya berdebar kenceng. Persis, persis. Dan yang menariknya lagi, apa yang biasa kita sebut merasakan, emosi rasa senang, marah, takut, itu sebenarnya adalah kesadaran kita akan berbagai reaksi fisik otomatis yang terjadi di dalam tubuh kita itu tadi. Misalnya rasa hangat di dada pas lagi jatuh cinta. Ya itu sebenarnya interpretasi kita aja terhadap perubahan fisiologis internal yang kepicu sama situasi itu. Wah, dalam juga ya hubungan tubuh sama pikiran ini. Nah, sumber kita ini juga nyebutin nih, kalau pemicu emosi itu ternyata macam-macam banget. Ada 9 loh yang disebutin. Yang paling umum katanya sih dari lingkungan sekitar kita. Tapi bisa juga dari pikiran kita sendiri soal suatu kejadian. Atau bahkan nah ini, dari nginget kejadian emosional di masa lalu.
Ini yang kadang disebut anchor emosional itu bukan sih? Pemicu lainnya juga bisa dari imajinasi kita doang, bayangin skenario tertentu gitu. Atau pas kita lagi ngobrolin pengalaman emosional. Atau bisa juga karena kita ngerasain empati pas lihat emosi orang lain. Bahkan instruksi dari figur otoritas, kayak orang tua misalnya, itu bisa juga. Pelanggaran norma sosial juga bisa jadi pemicu. Dan yang agak unik nih, secara sadar kita gerakin otot wajah tertentu kayak latihan ekspresi marah di awal buku itu juga bisa ngebangkitin emosi yang terkait loh. Wow, banyak banget ya jalurnya ternyata. Soal empati itu juga menarik ya, gimana kita bisa kayak ketularan emosi orang cuma dengan ngelihatnya. Ini nunjukin betapa kita ini terhubung banget ya secara sosial. Iya, keragaman pemicu ini penting banget buat diingat nanti pas kita ngomongin konteks. Nah, sekarang kita bahas yuk soal kerumitan ekspresi wajah itu sendiri. Kenapa sih kita sering banget gagal nangkap sinyal emosi orang lain? Salah satu alasannya yaitu tadi, ekspresinya bisa halus banget atau munculnya cepet banget, cuman sepersekian detik abis itu langsung disembunyiin atau ganti ekspresi lain. Belum lagi ada yang namanya ekspresi campuran ya. Bisa jadi dua emosi munculnya berurutan gitu. Kayak misalnya kaget, terus langsung seneng pas dapat kejutan ulang tahun. Atau emang campuran beneran, kayak rasa takut tapi juga seneng pas naik roller coaster gitu. Atau yang paling sering mungkin, pas kita coba nyembunyiin emosi asli, tapi emosi itu tetap bocor dikit. Ada juga yang disebut komentar wajah. Misalnya kita lagi sedih, tapi maksa senyum tipis, seolah-olah mau bilang, nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Ngebaca wajah jadi penuh tantangan. Contoh ekstrimnya mungkin efek botox ya. Pas otot wajah tertentu lumpuh karena suntikan itu, kemampuan buat nampilin nuansa ekspresi halus jadi berkurang drastis. Akibatnya apa? Orang itu bisa kelihatan kayak kurang hidup atau kurang manusiawi gitu. Jadi lebih susah buat kita ngebaca perasaannya secara akurat. Mirip kayak karakter Stormtrooper di Star Wars dong ya. Helm yang nutupin seluruh wajah mereka itu kan bikin mereka kelihatan seragam, nggak ada emosi, jadi kurang individual gitu. Analogi yang pas itu. Ini nunjukin betapa pentingnya wajah dalam interaksi kita sehari-hari. Tapi ada satu lagi nih, perangkap besar dalam menginterpretasi emosi. Namanya kesalahan Othello. Ini konsep penting banget yang ngejelasin gimana emosi kita sendiri yang lagi kuat, mau itu marah, cemburu, atau bahkan lagi seneng banget, itu bisa mengaburkan cara kita ngelihat dunia. Kita jadi cenderungnya ngelihat apa yang pengen kita lihat aja, nyari bukti yang dukung emosi kita saat itu. Oh, kayak di kisah Othello karya Shakespeare itu ya? Si Othello kan dibutakan sama rasa cemburu tuh. Jadi dia salah menafsirkan ekspresi ketakutan istrinya, Desdemona. Dia nganggap rasa takut itu bukti perselingkuhan. Padahal ya, jelas saja Desdemona takut, lawang Othello lagi marah besar dan ngancem dia. Reaksi yang wajar banget kan sebenarnya? Tepat sekali, Othello itu gagal mempertimbangkan konteks. Dia nggak ngeliat kalau orang yang nggak bersalah pun pasti bakal nunjukin tanda-tanda stres atau takut kalau dituduh secara salah dan diancam kayak gitu. Nah, pelajaran penting nih buat Anda semua. Kita semua itu beresiko loh melakukan kesalahan Othello ini. Susah banget emang buat mikir jernih dan objektif pas kita lagi dikuasai emosi yang meluap-luap. Makanya, penting banget buat ngenalin dan ngelola kondisi emosi kita sendiri dulu, sebelum buru-buru ngambil kesimpulan soal perasaan orang lain. Oke. Jadi selain ekspresi yang jelas atau campuran tadi, ada juga bocoran emosi yang lebih halus lagi ya? Kayak ekspresi parsial sama mikro itu. Ini yang sering kita nggak sadar kali ya? Benar banget. Ekspresi parsial itu cuma ngelibatin sebagian otot wajah aja yang seharusnya aktif buat emosi tertentu. Ini bisa berarti emosinya emang nggak terlalu kuat, atau bisa juga ini usaha yang gagal buat nahan atau nyembunyiin emosi yang lebih kuat. Nah, yang lebih menarik lagi nih, ekspresi mikro. Ini tuh ekspresi wajah lengkap, semua otot yang relevan aktif, tapi munculnya singkat banget, cuma sepersekian detik. Sering banget kejadian pas kita secara sadar atau nggak sadar neken emosi yang kita rasain. Emang susah banget ditangkap tanpa latihan, tapi kalau kelihatan, wah ini indikator kuat adanya emosi yang lagi ditahan. Semua ini kan petunjuk halus ya, yang nunjukin kalau emosi kita tuh emang selalu nyari jalan keluar. Tapi, kayak yang tadi disinggung soal kesalahan Othello, ngelihat ekspresi doang ternyata nggak cukup ya. Konteks jadi penting banget. Sangat, sangat penting. Misalnya nih, Anda lihat ekspresi marah di wajah seseorang. Itu nggak otomatis berarti dia marah ke Anda.
Bisa jadi dia marah sama dirinya sendiri, atau marah karena keinget sesuatu, atau marah karena hal lain yang terjadi sebelum ketemu Anda. Ingat kan tadi ada 9 pemicu emosi? Penyebabnya bisa macam-macam banget, jadi jangan buru-buru nyimpulin kayak Otelo tadi. Selalu pertimbangkan situasinya. Nah, ini ngebawa kita kebutuhan buat ngenalin kosakata dasar emosi di wajah nih. Tapi sebelum itu, ditekankan banget pentingnya paham garis dasar atau baseline wajah seseorang. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kita perlu tahu dulu gimana sih wajah seseorang itu kelihatan pas dia lagi rileks, lagi netral, atau dalam kondisi emosi normalnya sehari-hari. Baru deh setelah itu kita bisa nginterpretasiin perubahan dari baseline itu sebagai sinyal emosi tertentu. Penulis buku ini ngasih contoh dirinya sendiri loh. Dia punya bibir tipis alami katanya. Nah kadang orang salah ngira dia lagi marah atau nggak senang, padahal dia lagi santai aja. Jadi penting banget buat kenali dulu wajah netral lawan bicara Anda. Oke, masuk akal banget. Jadi, mari kita bedah nih 7 emosi dasar universal ini. Tapi kita coba fokus ke petunjuk kuncinya aja ya, biar lebih gampang diingat. Kita mulai dari yang paling cepat muncul. Terkejut, surprise. Tanda utamanya apa nih? Kejutan asli itu cepet banget loh. Yang paling jelas itu alis yang melengkung tinggi sama mata membelalak sesaat. Kalau ekspresi ini bertahan lama lebih dari sedetik gitu, kemungkinan besar itu kejutan palsu atau dibikin-bikin. Yang menarik, kalau cuma alisnya aja yang naik tinggi tanpa perubahan mata atau mulut, itu seringnya bukan kaget, tapi lebih ke arah ragu atau mempertanyakan sesuatu. Oke. Lanjut, sedih, sadness. Apa yang paling khas dari kesedihan di wajah? Kunci kesedihan yang beneran itu seringkali ada di sudut dalam alis. Jadi sudut alis bagian dalam itu kayak tertarik naik ke atas terus nyatu gitu. Ini tanda yang susah dipalsuin dan secara naluriah itu bisa micu rasa empati atau pengen nolong dari orang lain. Kelopak mata atas juga bisa kelihatan terkulai atau berat, terus sudut bibir mungkin turun. Tapi tanda di alis bagian dalam itu yang paling bisa diandelin sih. Penulisnya juga bilang ya, cowok sering menyembunyiin sedih, tapi tanda di alis itu tetap aja bisa bocor. Sekarang, marah, anger. Gimana kita bisa yakin itu beneran marah, bukan cuma lagi konsentrasi atau kesel dikit aja? Nah, buat marah, perhatiin kombinasi di 3 area wajah. Pertama, alis turun dan nyatu di tengah, jadi kayak dahi berkerut vertikal gitu. Kedua, mata nyipit dan natapnya tajam. Ketiga, bibir jadi menipis atau ngatup rapat. Kalau cuma satu tanda aja, misalnya alis turun doang, itu bisa berarti macam-macam termasuk lagi konsentrasi. Marah ini emosi yang perlu diwaspadai ya, karena sering ada dorongan agresifnya. Yang menarik, marah itu kadang dipakai jadi topeng buat nutupin emosi lain, tapi biasanya ketegangan di mata, tatapan, atau alisnya itu sering tetap kelihatan. Oke, keempat, takut, fear. Bedanya apa sama terkejut tadi? Kan sama-sama mata melotot. Mirip, tapi beda. Pas takut, mata emang melebar. Sering sampai bagian putih di atas atau bawah irisnya kelihatan jelas. Kayak lagi nyoba nyerap semua informasi soal bahaya gitu. Tapi alisnya itu naik dan cenderung lurus, terus agak nyatu di tengah. Bukan melengkung tinggi kayak pas kaget. Bibirnya juga biasanya tegang dan ketarik horizontal ke belakang. Kayak orang meringis ketakutan gitu. Oh, jadi alis sama bibir ini penting ya buat bedainnya. Kelima, jijik, disgust. Yang ini kayaknya lumayan gampang dikenalin ya. Betul, jijik itu punya ciri khas yang kuat banget. Hidung ngeret, terus bibir bagian atas ketarik naik. Kayak pas kita nyium bau nggak enak atau lihat sesuatu yang menjijikan gitulah. Ini reaksi penolakan, bisa fisik, bisa moral. Ada riset menarik dari John Gottman, katanya ekspresi jijik dalam hubungan, apalagi dari istri ke suami, itu bisa jadi pertanda buruk buat kelanggengan hubungan mereka. Tertenam, hina atau meremehkan, contempt. Yang ini unik katanya, karena asimetris. Tepat sekali. Tanda kunci dari hina itu cuma salah satu sudut bibir aja yang ngenceng terus keangkat dikit. Jadi kayak senyum miring atau seringai di satu sisi wajah doang. Ini satu-satunya ekspresi emosi dasar yang asimetris loh. Biasanya muncul pas seseorang ngerasa lebih superior, entah secara moral atau sosial dibanding orang lain. Riset Gottman lagi-lagi nunjukin dampak negatifnya, terutama kalau ditunjukin sama pria dalam hubungan. Penulis buku ini bahkan cerita pengalaman pribadinya ya, gimana ekspresi hina yang dia nggak sadar itu hampir ngerusak hubungannya. Oke, terakhir nih. Senang atau gembira, joy. Gimana cara bedain senyum tulus sama yang palsu?
Kuncinya ada di mata. Senyum tulus yang sering disebut senyum Duchenne itu nggak cuma ngelibatin otot mulut yang narik sudut bibir ke atas, tapi juga otot di sekitar mata. Ini yang bikin ada kerutan khas di sudut mata yang biasa kita sebut crossfit itu, sama bikin pipi kelihatan keangkat. Kalau senyumnya cuma di bibir doang, nggak ngelibatin area mata, kemungkinan besar itu cuma senyum sosial aja, formalitas, sopan, atau bahkan ya palsu. Wah, ternyata tiap emosi punya sidik jari khasnya ya di wajah, meskipun kadang halus banget atau cepet banget munculnya. Tapi ini baru langkah awal ngenalin kosakatanya ya. Benar. Dan penting juga nih buat kita sadari kalau ada pandangan lain juga loh di dunia psikologi. Profesor Lisa Barrett misalnya, dia ngajuin teori emosi konstruktivis. Kritik utamanya ke model klasik 7 emosi dasar ini adalah kalau di dunia nyata, ekspresi emosi itu jauh lebih bervariasi dan nggak sejelas foto-foto standar itu. Konteks jadi sangat penting buat interpretasi. Respon fisik tubuh kita, kayak detak jantung, itu juga bisa beda loh buat emosi yang sama di situasi berbeda. Dan sebaliknya, respon fisik yang sama bisa berarti emosi yang beda, tergantung konteksnya apa. Oh, jadi menurut teori konstruktivis ini, emosi itu bukan kayak program biologis yang udah paten gitu ya? Intinya sih mereka berpendapat kalau emosi itu lebih kayak konsep atau kategori yang kita pelajari secara sosial dan budaya. Gunanya buat ngasih makna ke sensasi fisik internal kita dalam konteks tertentu. Ini bukan berarti model klasik 7 emosi dasar itu salah total ya. Tapi ini ngingetin kita kalau realitasnya itu lebih kompleks. Buat kita, model klasik ini tetap sangat berguna kok. Anggap aja sebagai alat bantu awal buat ngelatih kepekaan observasi kita ke wajah. Kayak peta dasar lah. Meskipun wilayah sebenarnya mungkin lebih rumit. Oke. Jadi setelah kita mulai bisa nih nangkap sinyal-sinyal halus ini, gimana sebaiknya kita ngeresponsnya? Di sumber ini ada beberapa panduan umum ya. Yang pertama dan utama, tetap tenang pas ngamatin. Kayak kata Darwin gitu ya, kalau kita ikut ke bawah emosi, observasi yang cermat jadi susah dilakuin. Terus nilai juga, emosi yang kelihatan itu lemah atau kuat tapi terkendali. Dan selalu ingat konteks sama hubungan Anda dengan orang itu. Iya, betul. Nah, buat ngerespon kesedihan yang kelihatan, coba tawarkan perhatian atau ajakan ngobrol. Tapi hati-hati, jangan diabaikan sinyalnya. Kalau perlu dan pantes, mungkin bisa libatin orang terdekatnya. Kalau buat kemarahan, hindari konfrontasi langsung. Kayak, wah kamu marah ya? Itu bisa bikin defensif. Lebih baik pakai pendekatan yang lebih halus. Mungkin kayak teknik opinion Aikido yang pernah kita bahas ya. Akui dulu perasaannya. Saya lihat sepertinya ada yang mengganggu Anda sebelum langkah lebih jauh. Sarankan jeda kalau situasi mulai panas dan tunda dulu keputusan penting. Nah, kalau buat takut, jijik, sama hina, responsnya pasti beda lagi dong. Tentu beda, buat takut fokusnya itu ngasih rasa aman sama dukungan. Bisa dengan nunjukin rapor atau kedekatan. Atau sentuhan fisik yang nenangin kalau emang pantas dalam konteks hubungan Anda. Buat jijik, nah ini karena dampaknya bisa korosif banget dalam hubungan. Ingat, riset Gottman kan? Sebaiknya ditanggapi secara halus tapi cepat. Hindari defensif, coba pahami akar masalahnya apa. Nah kalau buat hina, ini yang paling tricky. Karena sering akarnya dari rasa superioritas, respons terbaik mungkin ya dibiarin aja. Atau kalau polanya berulang dan ngerusak, mungkin perlu jaga jarak. Mengubah perasaan superioritas orang lain itu susah banget soalnya. Oke deh, mari kita tarik benang merah dari pembahasan kita kali ini ya. Yang fokus ke bab 5 buku ini tentang gimana emosi kita selalu terungkap. Intinya, perasaan kita itu seringkali bocor, entah kita sadar atau enggak, lewat berbagai sinyal di wajah. Mulai dari yang jelas banget sampai yang halus kayak ekspresi mikro. Kita udah kupas 7 emosi dasar, pemicunya yang macam-macam, rumitnya ekspresi campuran, sama jebakan kayak kesalahan Othello. Dan yang paling penting, kunci ngebacanya bukan cuma ngenalin tanda, tapi juga paham konteks dan baseline normal orang tersebut. Tepat sekali. Dan relevansinya buat Anda para pendengar ya, pemahaman ini tuh bukan senjata buat manipulasi ya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya itu buat memperdalam pemahaman Anda soal dinamika interaksi manusia, gimana orang lain mungkin merasa, gimana Anda sendiri bereaksi, dan gimana semua ini ngaruh ke komunikasi dan hubungan Anda. Ini soal jadi lebih peka dan lebih bijaksana aja dalam berinteraksi. Itulah esensi dari eksplorasi mendalam kita soal cara kita ngungkapin emosi ini. Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat tadi ada perdebatan menarik ya,
antara pandangan emosi universal yang udah terprogram biologis versus pandangan konstruktivis yang nekenin peran budaya dan pembelajaran. Seberapa besar sih kemungkinan kalau interpretasi Anda terhadap ekspresi wajah orang lain itu sebenarnya lebih banyak dibentuk sama pengalaman pribadi Anda, asumsi budaya Anda, atau bahkan suasana hati Anda sendiri saat itu, dibanding sama sebuah kode wajah yang pasti dan universal? Dan kalau emang gitu, apa ya implikasinya buat cara Anda mendekati dan memahami orang-orang di sekitar Anda? Coba deh, direnungkan.